The Different Station. Ikhwan dan akhwat, selamat menyimak Karomah, kajian Ramadan Inayah bersama Ustadz Agus Sambas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, sampai pagi ini kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan tentunya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang patut dan wajib kita syukuri bersama. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan alam yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Tentunya termasuk kita semua, mudah-mudahan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul udhma dari beliau kelak pada hari kiamat. Amin Allah ya rabbal alamin. Baiklah ikhwan yang berbahagia, para pendengar Radio Inayah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini saya bisa bersua kembali melalui udara dan tentunya mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk kita. Dan pada kesempatan ini ada satu pertanyaan yang saya akan coba menuraikannya, yaitu tentang sejarah atau asbabun nuzul ya, surat Al-Qadar yang berhubungan dengan Lailatul Qadar. Pak Ustadz, bagaimana coba terangkan tentang Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita semuanya sudah hampir hafal semua dalam salah satu ayatnya surat Al-Qadar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Qur'an ini ya di malam Lailatul Qadar. Malam di mana ya malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di antara kebaikan di malam itu tanazzalul malaikat warufiha. Para malaikat termasuk malaikat Jibril turun ke bumi dan mereka mendoakan siapapun orang-orang yang beriman yang ketika itu beribadah, meminta ampun, memperbanyak istighfar, dan semua malaikat mendoakan. Nah, kala kita meminta waktu itu maka diaminkan oleh seluruh malaikat. Nah, kala kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala maka seluruh malaikat pun mengaminkan. Dan Allah menurunkan maghfirah pada malam itu, keselamatan pada malam itu sampai ya di penghujung malam tersebut, hatta tanajub, sampai kepada munculnya al-fajr, fajar. Nah, ikhwan yang berbahagia dan dimuliakan Allah, bagaimana asbabun nuzulnya? Ada satu riwayat ya, satu saat baginda Rasul sedang berkumpul dengan para sahabatnya dan terlihat baginda Rasul tersenyum sendiri. Maka para sahabat yang ada waktu itu bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasul,
kenapa kau tersenyum sendiri begitu, ada apa? Maka baginda Rasul pun mengatakan, Allah memperlihatkan keadaan manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Terlihat olehku seorang nabi membawa pedang, dia masuk surga tetapi dia tidak punya pengikut. Siapakah dia? Dialah Nabi Sam'un, ya, Al-Ghazi. Ya, ada orang yang mengatakan Samson dalam bahasa Ibrani, yaitu seorang nabi yang diutus Allah bagi kalangan Bani Israel. Dan dia memiliki kekuatan yang begitu dahsyatnya sehingga besi sekalipun mampu dipatahkannya, ya, dan ketika ada besi itu dipanaskan dia mampu untuk membentuk apapun yang dia inginkan. Dan dia mempunyai ataupun memiliki sebuah pedang yang terbuat dari tulang rahang unta, dan dengan pedang itu banyak sekali orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah, ya, mati terbunuh olehnya. Dan ketika beliau dalam keadaan haus ataupun lapar, dia hanya, ya, memegang pedang itu, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pedang itu pun mampu memberikan minum dan makan kepada Nabi Samson itu atau Nabi Sam'un ini. Nah, dalam riwayatnya disebutkan bahwa beliau itu, ya, berperang melawan orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah. Sehingga ada seorang raja dari keturunan Bani Israel yang tidak suka terhadap kelakuan Nabi Samson ini. Dia mencari cara bagaimana, ya, agar mampu mengalahkannya, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Maka atas taktik licik dari para pengawal sang raja itu pun akhirnya membuat jebakan dengan membujuk dan merayu istrinya, istri Nabi Samson ini. Istrinya ini dirayu, ya, tolong, ya, cari kelemahannya, dan kalau perlu diikat, nanti aku kasih perhiasan yang berlimpah ruah dan dikasih kedudukan yang tinggi. Karena wanitanya itu ataupun istrinya itu, ya, terpincut, tergoda dengan berbagai macam iming-iming harta kekayaan dan kedudukan dari sang raja. Akhirnya sang istri pun, ya, dia mau melakukan keinginan sang raja kafir itu. Maka pada malam harinya, ya, sang istri diberikan tali untuk, ya, mengikat Nabi Samson ketika tidur. Akhirnya pada satu malam, ya, Nabi Samson mau tidur, dan istrinya pun menunggu sampai larut malam, dan ternyata Nabi Samson terus beribadah sehingga istrinya itu ketiduran. Menunggu Nabi Samson tidur dan ternyata belum tidur. Nah, akhirnya, ya, selanjutnya hari keduanya. Maka hari keduanya atas izin Allah juga si istri ini mampu, ya, mengikat. Ketika Nabi Samson tidur, diikatlah, ya, tangan dan kakinya ke atas tanja, dan begitu bangun maka sang Nabi pun merasa heran, kenapa ini sampai terikat. Akhirnya ditanyakan, wahai istriku, siapa yang mengikat? Kata istrinya, aku. Kenapa? Aku ingin mencoba kamu, sejauh mana kekuatan kamu. Nah, maka dengan kekuatan dan izin Allah, akhirnya dia mampu, ya, bangkit, dan tali itu putus seketika karena kekuatannya Nabi Samson ini. Akhirnya hari selanjutnya, ya, melihat karena dengan tali mampu membukanya, ya,
si istri ini mengikat lagi suaminya dengan rantai besi yang kuat yang terbuat dari baja. Begitu bangun, Nabi Samson pun bingung lagi dan heran kenapa dan siapa yang mengikat. Ditanyakanlah kepada anaknya, kepada istrinya itu. Wahai istriku, siapa yang mengikatku? Aku. Kenapa? Aku ingin menguji sejauh mana kekuatan kamu, katanya. Wahai suamiku. Akhirnya dengan izin Allah mampu bangkit lagi dan seketika itu putus juga tali besi itu. Maka karena sudah beberapa kali tidak mampu ya untuk mengikat dan menggiringnya ke hadapan raja, maka istrinya dengan penuh rayu dan canda pura-pura ya merayu Nabi Samson, wahai suamiku, tolong kasih tahu deh gitu ya. Apa sih kekuatan kamu itu dan apa yang menjadikan lemah sehingga apapun yang aku ikat kamu mampu masih kuat. Akhirnya karena saking sayangnya kepada sang istri, Nabi Samson pun menceritakan, apapun yang ada di muka bumi ini tidak ada yang mampu mengalahkanku atas izin Allah. Tetapi aku ini punya rambut yang panjang. Karena Nabi Samson ini rambutnya panjang, Iwan. Ya. Nah, dengan rambut inilah sebetulnya kalau kamu mengikatku, kalau kamu ingin mengikatku, pakailah rambutku. Maka aku pun tidak mampu bangkit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Taunya besoknya begitu mendengar ya kelemahan Nabi Samson, sang istri pun karena sudah terbujuk dengan harta yang berlimpah luas dan kedudukan, diikatlah suaminya, tangan dan kakinya ya dengan 4 helai rambut Nabi Samson itu, dan begitu bangun Nabi Samson pun tidak mampu berkata apa-apa. Di hadapannya sudah ada istrinya dan bala tentara kafir, ya anak buah raja. Akhirnya digiringlah Nabi Samson ke hadapan raja. Nah, di hadapan raja ini Nabi Samson ya dilukai, ya dimatikan dengan pelan-pelan agar merasakan sakitnya. Kulitnya dikupas, matanya dicolok sampai berdarah-darah. Dan waktu itu istrinya hanya diam saja. Istrinya sudah terlena dengan harta kekayaan, tidak mau menolongnya. Maka melihat kesakitan dan merasa khawatir dan merasa kasihan melihat Nabi Samson yang begitu menderitanya, Allah pun mengutus malaikat Jibril datang kepadanya. Wahai sang Nabi, apa yang kau inginkan? Allah mengizinkan apapun yang kau minta, aku akan kabulkan, kata Allah. Maka Nabi Samson pun ya dia meminta kepada Allah, tolong aku berikan kekuatan yang terakhir agar mampu bangkit dan menghancurkan orang-orang yang sudah menyakiti dan tidak mau beriman kepadamu ya Allah. Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, dia pun yang dalam keadaan diikat itu bangkit dan apa istilahnya tiang-tiang penyangga ya tempat mengikatnya sang nabi itu pun diruntuhkan sehingga istananya dirobohkan dan semua orang-orang kafir yang ada di istana tersebut yang menyaksikan penderitaan Nabi Samson termasuk istrinya mati seketika itu juga. Akhirnya begitu ya semuanya sudah mati, Nabi Samson pun selamat dan Nabi Samson pun berdoa, ya Allah tolong berikan kekuatan kepadaku ya untuk aku berjanji untuk senantiasa beribadah kepadamu. Maka sejak itulah Nabi Samson ya siang dan malam ya terus-terusan beribadah sampai lamanya 1000 bulan. Siangnya beliau berpuasa, malamnya qiyamul lail, melaksanakan berbagai macam amalan-amalan sunat. Maka begitu selesai bercerita baginda Rasul,
para sahabat pun bertanya, wahai baginda Rasul, kira-kira kalau beribadah sampai 1000 bulan apa ya pahalanya? Maka Nabi pun mengatakan, aku pun tidak tahu. Nah, tak kala begitu, datanglah malaikat Jibril menurunkan ayat surat Lailatul Qadar ini, Al-Qadar ini, bahwasanya barang siapa yang beribadah di malam itu ya lebih baik daripada 1000 bulan. Allah mengabarkan kepada baginda Nabi bahwasanya khusus untuk baginda Muhammad dan umatnya ya akan diberikan keistimewaan tak kala beribadah di malam Lailatul Qadar sama pahalanya seperti ibadah 1000 bulan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sam'un Al-Ghazi ini. Nah, iwan yang berbahagia dan dimuliakan Allah, apa makna sebenarnya dari Lailatul Qadar ini? Ya, kalau itu makna zahirnya, ya, bahkan para ulama sudah menerangkan apa istilahnya tanda-tandanya Lailatul Qadar. Ya, ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tandanya kalau paginya tidak terlalu panas dan tidak hujan. Ya. Ada yang mengatakan malamnya begitu hening cerah ya dan terlihat begitu apa istilahnya bercahaya malam itu. Dan berbagai macam tanda-tanda yang ada yang mengatakan kalau malam itu hampir semua manusia ya kesiangan dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan salah seorang ulama mengatakan ya ketika misalkan hari Jumat jatuhnya awal Ramadan, maka biasanya tanggal 27 Ramadan itu Lailatul Qadar. Nah, tentunya ya guru kita semuanya sudah memberikan contoh. Ketika kita ingin memburu ataupun mendapatkan meraih Lailatul Qadar, kita beribadah saja dengan sebaik-baiknya. Terutama ketika bulan Ramadan itu 10 hari di akhir bulan Ramadan. Ya. Dan dalam tradisi Indonesia ini ada biasanya lilikuran, salikur, tilulikur. Ya, ketika ganjil itu orang yang sering ya memberikan sodako, wudhu dan sebagainya ke masjid sebagai tanda bahwa itu lilikuran ganjilnya. Nah, ini tentunya tradisi baik untuk mengingatkan kita bahwa ini malam Lailatul Qadar. Ya, kapannya kita wallahu alam, Allah saja yang tahu. Tetapi guru kita sudah memberikan di awal ya 10 hari akhir bulan Ramadan, sejak tanggal 21 Ramadan kita melaksanakan sunnah dari guru kita, mengikuti jejak langkah baginda ya guru kita semuanya untuk sholat Lailatul Qadar 4 rakaat 2 salam. Itu sebagai ya upaya kita untuk meraih Lailatul Qadar. Selain kita taraweh ya juga kita melaksanakan sholat Lailatul Qadar. Dan yang lebih penting lagi, guru kita pun memberikan ya tip agar hari-hari kita ini lebih bermakna ya bahkan lebih dari 1000 bulan. Senantiasa apa? Ketika kita beribadah, bahkan ketika kita dalam keadaan situasi kondisi apapun, senantiasa hati kita ingat kepada Allah. Maka guru kita memberikan alat ya metode bagaimana agar hati ini senantiasa ingat kepada Allah. Nah, maka barang siapa orang yang senantiasa hatinya ingat kepada Allah, maka hari-harinya itu akan senantiasa lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan saja, di mana saja, dalam situasi kondisi apapun. Nah, mari kita sama-sama tentunya ya menjaga ya mengamalkan, melestarikan amaliyah Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ya Pondok Pesantren Suryalaya khususnya ya zikir yang ditalkinkan oleh guru mursyid kita agar senantiasa hati ini, kalbu ini ingat kepada Allah dalam meraih Lailatul Qadar. Mudah-mudahan
kita semua senantiasa diberkati Allah dalam kehidupan kita. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa tasimu bihabillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak Karomah, kajian Ramadan Inayah, dipersembahkan oleh Radio Inayah 100,8 FM Suryalaya, Tasikmalaya.